halu yang divisualisasikan. Terus pas dia ngomong gitu, terus pas dia angkat HP, dia Itulah awal dimulai saga Robby Ketty itu dari situ tuh. oh. Halo guys, kembali lagi di ngobrol-ngobrol sama gua dan Fredo. Oke, gimana nih kabar Bang Fredo? Apa kabar nih? Sekarang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, guys. Ini ya nggak Abdul lah saya kalau di Padang itu nggak jumpa Bang Fredo guys ya. Ini salah satu teman gua guys. Gimana Bang Fredo kegiatannya sekarang nih? Lagi ngapain aja nih? Kalau untuk terakhir ini kemarin sih itu Bang, ngurus kuliah. Udah tamat? Udah, alhamdulillah udah. Udah tamat ya? Udah bisa lah bikin video lebih sering berarti ya? Wah, itu kayak tuntutan semua orang. Tuntutan semua orang. Itu pas live TikTok tuh. Bang, udah lulus belum? Udah. Bisa lah ya, tiga per minggu. 3 per minggu. Ngeditnya guys. Ngeditnya sulit kan? Sulit. Satu video berapa lama sih ngeditnya? Kalau dari syuting ya Bang, dari syuting sampai kelar ngedit itu bisa ngabisin 1 baterai HP. Terus ngeditnya 4 jam kira-kira. non-stop? Non-stop. Oh. Karena dia kan nyusun scene, terus juga kita harus ngambil kita juga, terus juga dipotong lagi, terus juga beberapa sound, audionya, videonya kadang kurang bagus. Jadi harus diedit lagi, diratain lagi soundnya biar nggak delay kadang-kadang. Belum lagi subtitle. Subtitle ya. Belum lagi nyari sound buat bagus. Jadi bisa 4 jam lah Bang. Paling lama. Dari handphone? Dari handphone. Dari handphone ngedit, gila nih guys. Orangnya di PC ngedit dia dari handphone guys ya. Tapi buat yang mana tahu nih, Bang Fredo siapa sih? Ini Bang Fredo ini guys. Beliau ini adalah salah satu TikToker JKT juga lah, bisa dibilang begitu ya. Tapi spesialisnya di apa tuh sebutannya kita namanya itu kan, kalau misalnya kan orang ada podcast, ada vlog, ada reaction. Ini kalau yang Bang Fredo bikin nih apa nama istilahnya gitu? Kalau seandainya orang-orang menyebut tuh halu yang divisualisasikan. Halu yang divisualisasikan. Gak salah sih sebenarnya. Berarti halu yang divisualisasikan. Konsepnya adalah dari live member berarti ya? Iya, dari live member. Bahan utamanya member live, terus dicampur dengan ide dari Bang Fredo. Dari POV sendiri berarti gitu ya? Gimana tuh? Jadi kan member itu kan ada interaksi dengan fans. Ada beberapa dialog-dialog yang waktu itu ketemunya tuh kayak ketika ketemu tuh Bang, gue mikir kayak ini bisa nih jadi cerita gitu. Jadi beberapa dialog member tuh kadang gue nemuin bisa jadi core sebuah cerita gitu. Yang gue bangun dan gue rangkai. Dari situlah gue tinggal merasa bahwa ini tinggal dimasukin dialog gue, ini bisa jadi cerita utuh gitu. Masalahnya tuh cocok terus guys, cocok terus. Nah, tapi akhir-akhir ini yang lagi rame tuh, yang gue lihat tuh orang banyak komennya abangnya Trisha. Itu apa tuh? Tolong ceritakan. Nggak bisa ini karena Trisha itu guys, itu adik kita semua guys, benar nggak? Nggak boleh dimiliki satu orang ya. Osi boleh banyak, tapi Trisha tetap adik kita semua. Kenapa tuh kok bisa tiba-tiba jadi abangnya Trisha tuh? Wah, nggak tahu. Kalau abangnya Ketty udah jelas siapa kan guys. Nah tapi kenapa bisa abangnya Trisha? Sebenarnya itu dinamika sosmed aja Bang. Oke. Itu kan pertama waktu itu videonya gede lumayan. Terus juga mungkin karena ceritanya juga menarik dan juga itu kayak semacam dialog rumahan aja Bang. Ngobrol sama adek. Jadi rata-rata tuh pada ngomong ini hubungan kakak ade ya Bang Trisha gitu. Itu yang kalau nggak salah yang ini nggak sih yang dia nelpon hantu gitu? Yang itu videonya. Dia cerita soal kalau ada yang nelpon terus nggak diangkat, itu berarti bukan orang gitu kan. Terus ini teman yang nggak repot lah gitu kan ngurusnya gitu kan, nggak pernah kasih makan. Gue ingat guys, soalnya gue cari tahu kenapa orang ini bisa disebut abangnya Trisha sih, tiba-tiba tuh disebut abangnya Trisha gitu ya kan. Ternyata gara-gara video itu. Jadi warga-warga TikTok ini abangnya Trisha gitu. Sebenarnya itu lebih ke klarifikasi karena lebih banyak ngomong itu om. Om dan ponakan gitu. Om dan ponakan, kakek dan cucu gitu kan. Abang-abang gitu. Jadi akhirnya jadi gitulah. Ini omnya sih guys, lebih karena omnya memang udah ojisan ya Trisha cocok sih ini. Terus gitu juga pada komen-komen kayak Bang mau dibawain martabak nggak buat adiknya. Gitu-gitu awalnya, makanya jadi abang Trisha, Trisha gitu. ya. Berarti udah banyak member lah yang udah dibuat
apa sitkom lah jatuhnya tuh ya. Bukan sitkom sih, tapi ya itulah halu, tapi maksudnya itu gimana ya? Maksudnya itu di kategori apa ya? Ya sketsa tipis tuh. Sketsa lah ya, sketsa tapi divisualisasikan dengan member JKT. Rata-rata komennya gitu sih Bang, kayak Bang terima kasih sudah merealisasikan halu gua gitu. Soalnya orang mungkin kayak gue pengen nih kayak gini nih ngobrol sama member, tapi gimana ya cari kan nggak akan mungkin terjadi in a million ways gitu. Nggak akan mungkin terjadi dalam dunia nyata lu tiba-tiba ngomong kayak gitu Matrisha. Ya maksudnya itu kalaupun ada kesempatannya kecil banget gitu. Iya. Nggak semua orang bisa gitu. Nah jadi makanya orang-orang mungkin terima kasih sama Bang Fredo karena sudah merealisasikan memvisualisasikan impian-impian para wota guys. Nggak, tapi memang bener dong. Gua pun waktu pertama tahu ya, kan dulu tuh di tag gitu kan sama orang kan. Iya. Emang lucu guys, sampai kayak apa ya? Kita tuh senyum-senyum sendiri. Bener nggak kalian yang nonton kontennya Bang Fredo? Pasti senyum-senyum sendiri gitu guys. Gigi sampai kering, tapi bibir tetap basah. Waduh. Tapi nih buat Fredo sendiri berarti kan kalau di TikTok memang itu doang ya berarti kontennya? Iya sejauh ini masih itu aja. Udah berapa banyak member yang udah masuk dan pernah nggak di Waro member sama konten itu? Oh kalau Waro sih itu kalau Waro awal-awal Bang. Awal-awal waktu itu mungkin Abang kayak pernah nonton juga yang Ola. Yang Ola nonton langsung nggak? Iya. Di live-nya dia ya? Yang sampai dia geter minum air. Iya. Pas itu Bang. Oh, okay. Itu Ola pun udah pernah nonton langsung ya? Sama waktu itu juga pernah VC sama Eli. Jadi waktu itu kita sama teman-teman pernah kita ngadain apa sih nabrak VC lah waktu itu. Terus kita sama-sama bareng-bareng VC Eli. Nah pas di hari itu teman gue tuh ada yang kenalin gue sebelum VC ke Elinya. Udah ngomong ke Eli duluan? Iya. Klasik. Terus? Ya terus pas gue masuk ya gitulah kayak tiba-tiba Eli oh konten kreator gitu. Gue udah shock duluan ini apaan gitu. Ini layar masih hitam nih Bang. Tapi dia udah ngomong duluan ya. Gue udah panik duluan ini mana Elinya gitu kan. Tapi suara udah kedengeran. Terus ngobrol-ngobrol. Habis itu gue sempet mention kayak dia pas buat konten kreator mulu kan. Terus gue ngomong kayak emang nonton gitu kan. Terus pas dia ngomong gitu, terus pas diangkat HP dia buka akun gue. Langsung shock. Jadi dia tuh gak cuman kayak konten kreator, tapi akun gue beneran dicari. Beneran dicek sama dia. Beneran dicek. Udah ada pernah sketch sama si Elinya udah ada. Udah ada. Ada berarti member pun beberapa udah tahu juga ya. Tapi dari tadi kita ngomong begitu, dari sekian banyak member sebenarnya Osi Bang Fredo siapa sih? Wah. Osi lu siapa sih sebenarnya? Gue tuh Osi gue cuma satu. Siapa? Freya only gue. Freya only ya? Semua itu terlihat dari konten awal gue semua tentang Freya dulu. Iya, naiknya juga gara-gara itu nggak sih kalau nggak salah? Naiknya karena itu. Dan juga karena kenapa jadi pindah ke Osi lain, member lain, bukan Osi lain ya, member lain itu. Sebelum dijawab, karena Freya nggak pernah showroom. Ada bahan lagi ya, Bang Fredo tidak punya bahan. Freya, tolong showroom, IDN apapun itu tolong live ya. Enggak Freya, tapi boleh. Kenapa? Udah mulai banyak request kayak coba versi ini bang gitu. Versi Katy udah ada belum? Ada. Udah ada? Ada, versi Katy kayaknya udah 2 deh. Tolong bikin lagi, diperbanyak Katy ya, itu adikku itu Katy. Katy bikin skenario ya, ntar dibikinin deh. Iya. Masukin aku satu bisa nggak? Jadi POV 3 gitu, jadi dari Bang Fredo 1, dari Katy itu dari aku 1. Kacau udah tambah repot guys. 2 aja udah pusing, tambah 3 gitu kan. Sumpah. Nah, tapi nih Bang Fredo ini kita mulai kita ngobrolin cara Bang Fredo ngidol. Iya. Dan dari kapan sih Bang Fredo ngidol ini? Apakah baru-baru ini atau justru udah dari tahun awal JKT terbentuk udah mulai ngidol apa gimana? Kalau cerita awal seperti yang pernah gue ceritain juga sebenarnya gue tuh awalnya tahu JKT itu kayak boyband girl band biasa, Bang. Iya. Ya kan? Jadi gue nggak terlalu tahu tuh, yang ngikutin paling kakak gue. Kalau mulai ngidol jujur emang pas ketika konten gue naik. Freya. Gara-gara Freya berarti ya? Iya, gara-gara Freya. Jadi akhirnya gue mulai tahu lah bahwa JKT itu ternyata seperti ini. Bukan seperti boyband atau girl band yang bilang orang-orang biasa. Ternyata tuh ada fandom yang berbeda lah gitu. Ada story-story yang menarik untuk diikuti dan gue mulai belajar juga gimana sebenarnya cara kita memandang atau beridol itu gimana di JKT itu ternyata seperti ini gitu. Dan itu menarik sih untuk gue ikutin sebenarnya. Dan sejauh ini sebenarnya kalau untuk idolnya sendiri
masih belum terlalu aktif bro. Belum terlalu aktif berarti ya? Belum. Nggak apa-apa. Kayak gue juga merasa kayak di gue yang sekarang mungkin emang belum waktunya aja, tapi gue melihat bahwa konten gue itu salah satu cara gue aja buat kenalin ke orang-orang tentang JKT itu dan member-membernya masing-masing. Kalau menurut gue sih nggak ada masalah ya, dalam artian tuh lu mau ngidol dengan cara yang gimana juga selagi tidak merugikan, selagi bikin lu seneng ya nggak apa-apa, nggak mesti lu harus kayak lu harus datangin semua konser ya kan, lu harus nonton teater, kedatangan lu harus 3 digit gitu, nggak harus kayak gitu. Pokoknya selagi masih lu nyaman, berarti apa nih Bang Fredo, VC udah pernah? VC udah pernah sekali. Teater belum? Teater belum. Teater belum. Teater belum. Kenapa kok bisa pede bilang belum guys? Gue aja soalnya baru 3 kali ya. Gue baru 3 kali gitu ya. Gue ke Jakarta tuh MNG yang kemarin bang. Oh udah sempat meet and greet juga? Sempat. Yang kita nggak jumpa ya itu ya? Ya. Ada yang ngomong soalnya September itu kan? September. Ada yang bilang soalnya, Bang, aku lihat Bang Fredo tadi di situ. Di mana? Bilang aku nggak ada lihat. Iya, soalnya rame bang, bingung Ya, mana-mana juga. SBSD. Gue dari siang sampai sore tidur loh di situ. Itu waktu itu bulan September berarti karena masih kuliah kan? Jadi dari kuliah Ya, Bandung kan? Kebetulan lagi di Bandung. Dari Bandung ya Jakarta nggak jauh lah gitu. Pas banget. Terus waktu di meet and greet itu dia, berarti meet and greet udah pernah nih guys? Meet and greet pernah. Nonton konser? Nonton konser yang di meet and greet berarti? Yang konser khusus belum? Belum. Off air udah pernah? Off air udah pernah. Pernah kan sama Iya. Ya tahun 2023 pernah. Terus berarti meet and greet lah ya? Iya. Waktu itu meet and greetnya ke siapa? Two shot nggak? Two shot nggak dapet. Two shot apa? Oke, meet and greet ke siapa? Alia. Alia doang? Alia doang. Alia only? Oke. Gimana tuh? Kenapa tiba-tiba ke Alia? Apakah tiba-tiba cuma sisa Alia gitu? Enggak, sebenarnya ada yang lain. Tapi apa nih? Tapi gue tuh kan pernah bikin konten Alia, terus kan sempat nonton live-nya juga. Kayak gue merasa menarik nih kenalan sama Alia. Udah jadinya karena waktu itu lagi pengen kenal member lain aja, jadi waktu itu karena tertarik sama Alia juga, ya udah pilih Alia waktu itu buat MNG. Kenapa tuh Alia bikin tertarik? Apakah karena anaknya lucu? Ini agak teknis ya, tapi sebenarnya gue tuh melihat Alia tuh masih untuk trainee. Gue masih merasa pengen tahu sebenarnya untuk kedepannya tuh Alia tuh pengen menjadi idol atau member dengan personal branding yang kayak apa. Nah kan ada beberapa member yang udah ketahuan lah personal branding, kayak ada yang komedi, ada yang MC, ada yang lagu, ada yang dance gitu-gitu. Terus gue penasaran nih Alia ini sebenarnya sebagai member, dia pribadi sebenarnya pengen dikenal sebagai idol yang kayak apa gitu. Karena lo ngomong gitu sebenarnya gue juga kepikiran ya, mungkin persona idolnya itu masih mungkin kita sebagai fans belum tahu nih arahnya kemana. Iya, dia belum menegaskannya. Iya, gitu. belum ya masih bisa kemana aja gitu guys. Yang kita tahu kan Alia itu lebih ke arah kayak motorannya kali ya. Ya kan, tapi kan motoran itu kan bukan persona idol gitu. Bagian kan? dari gimmicknya aja. Bagian gitu. dari gimmick dan hobi kali ya. Tapi kan kalau misalnya lu idol, apakah nih member jago di MC gitu? Apakah dia jagonya di dance? Apa jagonya di vokal? Ini yang masih belum ketemu di Alia menurut lo ya? Gue pengen tahu, karena kalau seandainya dia sudah menegaskan misalnya dia pengen dikenal sebagai idol yang kayak apa, nah gue pengen melihat perkembangannya sebagai idol tuh belajarnya kayak gimana nanti ke depannya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin Alia nih, gue juga dulu sempat tertarik banget sih ngeliat Alia ini ya, karena kalau gue kan orangnya visual banget ya, dari visual udah oke, baru gue kulik-kulik, dan menurut gue nih dia salah satu member yang underrated sih sebenarnya menurut gue ya. Tapi punya potensi banget. Ya makanya punya potensi banget. Tapi masih belum tahu arahnya kemana, itu aja ya. Nah iya. Masih belum tahu arahnya mau dikemanain si Alia ini. Nah tapi ya kita nggak tahu lah ya, mungkin orang fanbase atau ya orang-orang terkait lah yang mungkin bisa membantu Alianya gitu kan. Itulah peranan fanbase sebenarnya. Ya kan bisa kayak ya kan mereka perpanjangan antara fans dengan idolnya juga lah gitu kan. Bisa diomongin di VC juga sih. Berarti kemarin ke Alia gara-gara tertarik lah berarti ya. Tertarik. Kalau gua guys ke Alia, meet and greet sama Alia, meet and greet nggak dengan Alia. Itulah awal dimulai saga Robby Katy itu dari situ tuh. Karena waktu meet and greet dengan Alia, sebelahnya kan Katy. Oh iya. Jadi waktu meet and greet Alia, si Katy yang masuk, jadi 2 member dalam itu. Katy-nya yang ngomong, lagi ngobrol sama Alia tiba-tiba, itu pakai baju ini, pakai baju merch gua. Pakai baju merch gua. Si Katy-nya waktu itu, aku tahu tuh baju itu, aku punya baju itu, katanya. Terus gue bilang kan, gue lagi meet and greet sama Alia kan, tapi ini si Katy terus yang ngoceh kan. Tapi justru gara-gara itu menarik dia kan. Menarik kayak seakan-akan
gue tuh dijemput Katy, ya udah sama dia aja gitu. Rasanya kayak gitu. Karena penasaran bulan depannya PC. Dari situlah. Dan terus-terusan semenjak itu sampai live juga ya udahlah. Jadi saga Katy ini berawal dari main Egil sama Ali ya justru. Iya, sumpah. Sumpah. Ya, maksudnya tuh selama ini ngeliat Katy ya oke, dari updatean aja. Tapi belum ada interaksi, belum pernah PC, belum ada apa. Di situ dia yang nyamperin. Nah, dan ini kalau ngomongin Katy juga bukan terjadi di gua doang ya. Ada sama kawan gua namanya Delonix juga sama. Waktu di teater dia katakan si Katy juga kayak dalam tanda kutip menggoda dia. Delonix kan rambutnya panjang. Iya, iya. Jadi dia kayak gini Katy gitu rambutnya. Nah, karena kan kayak adu rambut ini gitu ya kan. Sampai akhirnya baru kemarin dia PC Katy jadi dia. Ngapain lu PC Katy? Nggak tahu tuh anak tuh di teater mainin rambut mulu di depan gua katanya kan. Rupanya pas gua tanya di live, Kat, besok kita PC ya. Gue bawa nih kawan ciri-cirinya gondrong. Aku tahu tuh kakak itu kata Katy. Nah dari situ tuh. Kamar gue Katy itu sih. Dia cukup pandai menarik orang-orang baru untuk ngefans sama dia sih. Iya, bikin penasaran jago sih. Iya. Bikin penasaran jago sih. Nah, nggak tahu ya waktu live jam live anak itu dengan jam live gua cocok. Gua kan live kan jam 9-nya 10. Dia live-nya juga jam segitu. Cocok, makanya jadi ya udah sampai live stream sambil mampir gitu ya kan. Jadi itu bukan suatu hal yang disengaja-sengajain juga guys, enggak. Jadi memang dia live, ya gua live ya udah barengan aja. Berarti ini nggak settingan berarti ya? Tidak settingan. Ada yang settingan. Cuman karena memang emang setelah di live Katy itu seru anaknya. Emang seru. Maksudnya tuh Katy itu sangat interaktif sekali anaknya. Jadi komen tuh sering dibaca sama dia. Bukan komen gua ya. Kalau kalian lihat di TikTok tuh sering ini komennya sering dibaca. Ya iyalah kan soalnya di-cut bagian-bagian orang yang bukan gua gitu kan. Bagian-bagian gua doang yang gua masukin. Itu sebenarnya orang-orang lain juga dibacain komen sama dia. Tapi Katy itu dari awal-awal Bang, kalau dilihat dia tuh emang terkenal itu nggak bisa nge-skip komen gitu. Kayak dia berusaha banget baca semuanya. Apalagi mungkin yang ke highlight kalau di IDN itu kan ada bos. Kan ada presiden gitu. Itu mungkin dia ada yang bos besar bahkan dia berusaha banget. Dan kalau nanti kayak itu buat penariknya ini relate aja, bukan relate. Itu dia bukan dia tuntas di itu loh. Ya, gue harus bilang kayak ada beberapa member kebanyakan memang bisa lihat ya. Kalau mereka showroom tuh kayak dia mereka optimis biasa ya. Kan lebih karena terkait kalau kayak itu nggak kayak gitu emang beneran kayak kita lah banyak komen udah. Nggak ada tujuan khusus gitu lah, pokoknya memang bacain komen aja sih. Emang ngobrol aja. Iya, jadi menurut gue sebagai orang yang sangat suka dengan hal-hal yang interaktif begitu tuh menarik jadi lihat Katy. Oh iya sih. Nah, berarti kalau misalnya lu nih buat konten Katy, berarti bisa gue tanya ini, kan lu pernah lihat nggak orang ini nih? Nanti, wah kak aku tahu tuh kak, dia merepet nanti, dia merepet tuh, aku tahu nih kakak ini siapa itu teman kakak ya. Nanti dia nge-stalk TikTok lu, terus dia lihat konten-konten lu banyak dengan osi-osi yang lain, dengan member-member yang lain, habis itu lu VC dia, pasti dia marahin lu. Fix bulan depan VC bro. Cobain dah. Kalau dia tahu fix VC habis itu gue. Tapi nanti berarti di live kita kenalin dulu guys. Wah. Gue yakin Katy udah lihat, cuman harus diulang lagi nih. Udah lama kan berarti kan nggak konten Katy udah lama berarti. Ada yang terbaru? Oh, ada yang terbaru. Ada. Konten Katy yang pertama tuh tahun berapa gitu. Tapi kemarin tuh ada yang baru. Ada yang baru ya? Ada. Nanti kita bantu Katy untuk melihat guys. Nanti gue bilang gini, Kat, aku bawa kawan lagi, ciri-cirinya dia di TikTok osinya suka halu gitu, halu yang divisualisasikan gitu kali ya guys ya. Berarti Bang Fredo gitu lah. Kalau berarti dari secara fandom mungkin nggak terlalu aktif kali ya? Ya, gue mesti bilang belum waktunya buat aktif. Belum waktunya. Iya. Sumpah kalau udah terlalu aktif menurut gue jadi kadang ya justru jadi kurang nyaman sih ngidol. Iya, oh gitu ya. Iya, karena ya lu bakal tahu tubir-tubir yang terjadi dan itu nggak nyaman kan. Iya. Kalau gue sih lebih ke arah ada tubir ya cukup tahu aja, nggak ikutan. Tapi lewat gak kayak tubir-tubiran yang terjadi tuh lewat gak? Lewat. Banyak bang drama-drama itu. Tapi dibaca aja? Baca aja. Nggak ikutan? Enggak. Kita anak baru lah. Soalnya kalau opini kita nggak kuat pasti ini kan, pasti udah kelar gitu. Ya. Jadi milih untuk baca aja. Berarti cara ngidol Bang Fredo adalah ya dengan bikin konten ya, konten dan ya mungkin belum waktunya untuk ya kayak teater gitu. Karena sumpah guys, buat fanstar kali ya, buat fanstar kayak kita ini itu menghabiskan banyak waktu dan materi guys kalau untuk ngidol ini. Emang udah ngidol itu sendiri kegiatan yang mahal gitu kan, ditambah lagi
Ya, jangankan teater ya guys, pergi ke Jakarta aja udah berapa tiket pesawat? Biaya jalannya mahal. Ya perjalanan mahal, makanya ya kita ngidolnya ya pokoknya selagi masih bikin fun udahlah gitu aja ya kan. Yang bikin kita seneng aja loh. Yang bikin kita seneng lah. Tapi Bang Fredo next apa nih di yang mau dilakuin? Apakah kan udah lulus kuliah nih? Iya. Apakah mau full time TikToker apa gimana? Enggak. Tapi TikTok bakal tetap gue usahain aktif aja pokoknya. Tetap ada lah ya. Tetap ada. TikTok bakal gue pertahankan. Jangan sampai lah, gila. Soalnya kita tuh kalau di TikTok tuh kan ya kita banyak lah ya orang-orang ada yang vlog di TikTok, ada yang reaction juga, ada yang bikin konten edukasi juga. Kalau Bang Fredo ini kan jatuhnya entertain di TikTok gitu guys. Kurang lebih dia hampir sama gua guys. Entertain juga gitu kan, walaupun dengan cara yang berbeda. Karena gue melihat teman-teman gue sebenarnya untuk orang yang kemarin jarang aktif bang, gue merasa mereka cukup sabar sih bang sebenarnya nungguin konten baru ya. Jadi kayak gue merasa gue harus membayar kesabaran mereka aja gitu. Ya berarti kenapa tidak ada konten Freya? Karena Freya jarang aktif ya. Itu dia guys. Tolong guys itu kalian mengerti guys ya, memang Freya aja jarang lah. Jadi tidak ada bahan lagi. Tidak ada bahan ya untuk mau dipakai gitu buat kontennya Bang Fredo guys. Abang nggak tahu aja. Trisa. Apa? Trisa banyak kan? Trisa banyak. Kayak 12 berarti lebih banyak ini. Wah itu My Lovely. Lili ada. My Lovely. Itu banyak banget komen bang, Gen 12. Banyak banget. Gen 12. Wah, sumpah emang Gen 12 tuh Erin, Delit. Banyak lah ya memang anak-anaknya yang seru-seru lah ya. Itu apalagi mereka tuh request Jalan SKJ bang. Kalau di SKJ itu tuh awak ikut pula aja dia. Gue yang bingung. Tapi bisa ntar kita coba lah ya. Coba. Itu kreativitas Bang Fredo ya. Enggak, tapi gini juga doyan, ini sebelum kita akhir ya. Orang-orang tuh juga banyak yang setiap gue liat konten Bang Fredo ini guys, banyak komen, Bang lu bikin juga kayak gitu. Gue bilang gue nggak bisa guys. Nggak bisa. Itu tidak segampang yang dilihat. Ya karena gue tahu gitu kan. Tidak segampang yang dilihat, tidak sekedar kayak lu nempelin video live member terus lu ngoceh gitu, tidak segampang itu gitu. Menurut gue ini memang udah ada bakatnya masing-masing lah. Dan menurut gue ini memang bakatnya Bang Fredo guys, karena lu harus bisa nyusun cerita, ya kan pasti kan ada, nggak mungkin dong lu asal nyeplos doang kan. Cerita, bangun suasana juga. Bangun suasana dan nyari klipnya itu guys. Makanya gue bilang itu bukan ranah gue. Ya ranah gue cukup apa yang udah kalian lihat selama ini aja gitu guys ya. Tapi kalau misalnya memang yang kayak Bang Fredo ini, gue bisa bilang gitu, gue nggak bisa tiru sama sekali. Ada orang-orang yang kayak JKT-nya JKT-XC gitu kan. Itu kan full edit. Ada juga. Mungkin juga bilang, mungkin bisa editor gua, tapi bakal banyak pakar waktu. Dan ini kalau kita ngomong dari konten kreator kan, rasanya nggak perlu lah kita ngambil semua akal terbaik kayak buat aku lah. Yang dasar spesialisnya itu. Kalau gue mungkin lebih ke arah ya itu performance, itu bosok semua. Apa yang ada di TikTok? Tapi kayak ini lebih orang-orang lagi seneng ini sih di TikTok gue, saga live member ini. Iya itu. Live member lagi seneng banget. Nggak tahu kenapa orang sekarang banyak. Bang datang ke live ini, boncos duit gua, donate. Lupa itu kan kita donate dia kan. Masukkan jari hati. Tapi kita sekali keluar 150. Kalian donate baru saya mampir. Jari hati sih jari hati gitu kan. Ya udah guys, saya canda guys, kalian tidak perlu donate. Yang penting kalian support aja konten-konten kita ya. Karena sebagai konten kreator ini kita tidak, we are nothing tanpa penonton kalian itu guys ya. Jadi thank you kalian guys yang udah selalu nontonin Bang Fredo juga, nontonin gua juga. Tetap support kita di sini guys ya, para konten kreator ini cuma butuh support ya kan. Karena kalau nggak di support ya malas gitu, akhirnya padam gitu guys. Bikin konten nggak FYP kan, editnya udah capek kan FYP, iya malas, apinya padam jadinya kan. Ya jadi gua rasa cukup guys, kita udah thank you ya Bang Fredo ya udah mampir juga. Ya, Bang. Ini kita ngobrol, kita ngevlog juga sih sama Bang Fredo nanti guys ya. Thank you juga udah diundang ke sini Bang. Diundang. Spesial ini guys ya, spesial nih ya, udah kayak telur nih. Nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial. Ya udah guys, kalau gitu guys terima kasih semuanya. Jangan lupa follow, silakan teman-teman semua follow TikTok gua @mad__dho. Ya, atau di sini guys ya. Lu mau di mana? Coba mau di mana dimunculin? Di situ deh. Di sini ya? Ya. Di sini. Ya udah guys ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow TikTok Fredo juga. Kita ketemu di lain kesempatan. See you next time guys. Bye.